Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Chandra Akmalunsyah dengan NIM 52014220179. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menggambar CAD 2 dimensi menggunakan aplikasi software Autodesk Inventor. Yang pertama ada penjelasan mengenai gambar CAD 2 dimensi. Apa sih gambar CAD 2 dimensi itu? Gambar CAD 2 dimensi adalah gambar teknik yang dibuat menggunakan perangkat lunak computer aided design dalam 2 dimensi sebelum melanjutkan ke gambar 3 dimensi. Gambar ini digunakan untuk membuat representasi visual dari objek atau sistem teknik dan sering digunakan di berbagai bidang seperti arsitek, teknik mesin, sipil, dan desain produk. Nah, untuk cara menggambar CAD 2 dimensi itu yang pertama pastikan Anda sudah mendownload softwarenya, yaitu Autodesk Inventor. Terserah mau yang tahun berapa, tapi biasa digunakan minimal tahun 2020. Nah, untuk menggambar 2 dimensi di Autodesk Inventor ada beberapa fitur atau toolbar yang biasa digunakan, seperti line, circle, arc, dan rectangle. Toolbar ini yang biasa digunakan dalam menggambar CAD 2 dimensi. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita mulai menggambar. Pertama kita buka aplikasi Autodesk Inventor-nya. Baik, langkah selanjutnya setelah sudah membuka aplikasi Autodesk Inventor, nah ini seperti ini menu utamanya. Pertamanya, untuk memulai proyek baru, pertama kita create new. Ini klik 2 kali, lalu pilih standar klik sekali, lalu create. Setelah itu kita tunggu aja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal untuk bisa langsung menggambar 2 dimensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai toolbar yang biasa digunakan. Yang pertama ini itu ada line. Line adalah toolbar dasar toolbar dasar yang sering digunakan karena bisa memunculkan garis biasa tegak lurus. Untuk penggunaan line juga memiliki beberapa cara. Ini ada beberapa fitur toolbar tambahan lainnya. Ada spline control vertex, ada spline ini. Tapi yang biasa digunakan itu line yang awal biasa. Nah, toolbar yang kedua itu ada circle. Circle adalah tool yang bisa digunakan untuk membuat sebuah lingkaran
atau juga elips juga bisa. Nah, untuk pembuatan lingkaran itu juga ada dua cara di sini kalau di aplikasi ini, yaitu menggunakan circle center point dan circle tangen. Tapi yang biasa digunakan untuk menggambar lingkaran penuh itu yang circle center point. Kemudian yang ketiga itu ada arch. Arch adalah tool yang biasa digunakan menggambar untuk membuat lengkungan atau seperti setengah lingkaran. Arch juga memiliki beberapa dalam penggunaannya untuk membuat setengah lingkaran. Ada arch 3 point, tangen, dan arch center point. Biasa yang digunakan itu ada arch 3 point dan arch center point. Tetapi itu hanya opsional saja. Anda bebas mau menggunakan yang mana, tergantung situasi di gambarnya. Nah, yang terakhir itu ada rectangle. Rectangle adalah toolbar yang biasa digunakan untuk membuat bentuk persegi. Bisa persegi, bisa membuat slot, dan juga bisa membuat segi 6 atau lebih dari 6. Nah, untuk yang slot ini juga ada Nah, untuk yang rectangle ini juga ada beberapa cara dalam penggunaannya. Ada rectangle 3 point, ada rectangle 3 point, ada rectangle 2 point center, ada rectangle 3 point center. Ini terserah mau digunakan yang bebas, tergantung situasi di gambarnya. Nah, untuk yang slot ini juga ada beberapa cara untuk penggunaannya. Ada slot center to center, ada slot overall, ada slot center point, ada slot 3 point arcs, ada slot center point arcs. Nah, untuk yang polygon ini cuma ada satu ya, gampang penggunaannya, nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian saya akan mencontohkan bagaimana cara penggunaannya misalkan dalam situasi kita menggambar. Yang pertama ada line. Line itu digunakan untuk menggambar garis tegak lurus biasa. Misalkan kita mau panjangnya 25, tinggal klik 25 lalu enter. Nah, ini akan membuat sebuah garis. Misalnya mau dibuat persegi. Nah, kalau sudah, ini bisa diklik aja kalau sudah hijau. Nah, seperti itu untuk penggunaan lainnya. Selanjutnya untuk penggunaan circle atau kita untuk membuat lingkaran, itu biasanya menggunakan center point. Misal menggunakan center point. Misal di titik sini. Tinggal klik aja lalu dilebarkan. Nah, misal kita mau membuat lingkaran dengan diameter 30. Nah, langsung jadi lingkaran seperti ini.
Nah, kalau menggunakan yang ini, yang circle tangan, nah untuk yang elips juga sama caranya. Kita tinggal klik saja, lalu dilebarkan ke samping, terus ke bawah. Ke samping, klik sekali, terus ke bawah. Nah, langsung jadi elips, langsung jadi bentuk elips. Selanjutnya itu ars. Ars itu misal kondisi gambarnya seperti ini. Ada dua garis lurus. Nah, kita untuk mengcancel ini gampang caranya. Kita tinggal klik kanan, lalu kita cancel edge, atau langsung tekan saja di keyboard Anda ISC. Nah, misal ada gambar keadaan seperti ini. Nah, atasnya sini misal mau dibuat setengah lingkaran untuk menyambungkan. Nah, kita tinggal pilih ars 3 point center. Cari titik sini sampai hijau. Kemudian tarik sini, titik yang kedua. Nah, kemudian kita ke atas, tarik ke atas. Nah, misal ini kan berarti setengah lingkaran. Berarti yang dicari kan jari-jari. Misal dari sebuah lingkaran, jari-jarinya itu 6. Tinggal klik 6, lalu oke. Nah, lalu akan jadi seperti ini. Nah, untuk menggunakan ars yang center point itu juga sama. Itu berarti menentukan titik tengahnya dulu. Seperti ini. Titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, selanjutnya itu ada contoh untuk membuat persegi dengan menggunakan rectangle. Nah, misal kita mau membuat persegi, jadi tinggal misal dari titik sini tarik ke bawah, misal panjangnya 15. Nah, untuk kita pindah ke yang dimensi yang 6 mm, kita tinggal tekan tab di keyboard Anda. 15, tab 15, lalu enter. Nah, langsung jadi persegi. Nah, kalau menggunakan rectangle 3 point itu juga bisa. Misal di sini tarik ke kanan, misal 15, enter, tarik ke bawah 15 lagi. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau yang dua ini sama aja, kita bisa membuat persegi.
Nah kalau yang ini langsung ya, bisa dari titik tengah, misal 15, terus pindah ke dimensi yang satunya, klik tab 15 lagi, enter, langsung jadi. Yang ini juga bisa untuk membuat lingkaran persegi. Nah ini bisa 3 titik. Nah untuk penggunaan toolbar ini terserah bagaimana Anda menggunakannya ya, senyamannya aja. Selanjutnya itu ada membuat slot. Kita coba yang slot center to center. Misal di sini kita tarik ke kanan, misal panjangnya 20, enter, terus tarik ke bawah. Ini untuk menentukan lebarnya, misal 6. Nah untuk gambar seperti ini biasanya digunakan buat yang nah selanjutnya itu slot, juga banyak berbagai cara. Ini ada ya juga yang bentuk melengkung seperti setengah lingkaran. Misal lingkarannya ke bawah. Nah kita tinggal tarik ke atas. Nah yang terakhir itu ada poligon. Poligon ini digunakan untuk membuat segi 6 ya, minimal itu segi 6, bisa ke atasnya 6, 7, 8, 9, 10, terserah. Nah caranya itu klik poligon, lalu klik di sini misal, nah langsung 6, soalnya minimal 6. Nah kalau mau tambah itu bisa diganti di sini, misal jadi 8, kita klik terus tarik ke bawah atau ke atas, nah, terus down. Nah seperti itu untuk penggunaan toolbar di aplikasi Autodesk Inventor untuk menggambar 2 dimensi. Nah untuk pembelajaran silakan ikuti Nah untuk pembelajaran contoh kita menggambar, mohon perhatikan gambar yang akan saya buat. Nanti Anda mencoba di rumah.
Nah, untuk line itu kita bisa digunakan untuk membuat garis bantu ya. Misal kita mau membuat lingkaran di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, itu biar sama kita buat garis bantu dulu. Nah, untuk misal ada penumpukan garis line seperti ini, kalian tinggal cari aja titik yang hijau. Nah, kalau sudah hijau itu berarti pas di titik yang terakhir. Nah, untuk yang gambar di sebelah sini, misal kita kalau nggak mau ribet, ya kita bisa aja buat garis bantu yang baru. Tapi kita juga bisa langsung menentukan titik tengahnya dengan melihat garis yang titik-titik itu yang sejajar dengan lingkaran yang sebelumnya. Titik tengah yang sejajar dengan titik tengah lingkaran sebelumnya. Tinggal tarik lurus. Nah, kalau sudah nempel, klik. Yang bawah juga sama. Nah, untuk menghilangkan ukuran-ukuran dimension ini mudah caranya. Kita tinggal klik kanan lalu delete, klik kanan delete, klik kanan delete, klik kanan delete. Nah, untuk menghilangkan garis bantu ini kita juga bisa menggunakan trim, klik kiri, klik kiri, atau juga bisa menggunakan kayak tadi, klik kanan delete. Nah, silakan Anda mencoba membuat seperti yang saya lakukan tadi, membuat seperti ini. Untuk langkah pertama kita membuat yang sederhana saja, itu gampang. Nah, untuk penjelasan yang fitur-fitur lainnya ada fillet, ada offset, ada extend, split. Itu akan dibahas di video selanjutnya. Nah, jangan lupa mencoba di rumah ya, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk mencobanya, membuat kreasi masing-masing.
Nah untuk tugas pertama kalian bisa membuat seperti ini yang tadi sudah saya contohkan. Untuk ukurannya terserah, bebas mau dikasih berapa. Nah sementara untuk pertemuan awal seperti itu dulu. Dua dimensi itu, menggambar dua dimensi itu sebenarnya mudah, tapi terkadang ada juga yang bisa membingungkan, tergantung kita membaca dari job sheetnya. Nah itu saja yang bisa saya contohkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan video ini. Silakan Anda mencoba sendiri menggambar seperti yang saya contohkan tadi, atau bisa berkreasi yang lainnya. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui grup kelas, atau boleh japri pribadi ke WA saya.